Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Mari untuk mengawali semua aktivitas kita pada pagi hari ini, kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita mengucap syukur, kita mengagungkan, meninggikan nama-Nya.
sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Disembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Biarkan segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang kuasa Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Segala pujian hormat bagi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang seharusnya ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kasih pemberian Tuhan yang nyata bagi kami.
Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, dan kami sungguh Tuhan pimpinan anugerah-Mu untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan terus merindukan akan hadirat, akan kuasa dan akan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang berkata-kata menyapa dan menjumpai kami setiap pribadi melalui firman yang kami baca pagi ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab siapa tidak mengasihi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, dalam bagian ini sangat jelas dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah bukan saja mengasihi kita, tetapi Allah memang kasih. Allah bukan saja memiliki kasih, Allah memang kasih. Jadi Allah adalah kasih. Ini memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa hal yang sangat esensi dalam diri Allah adalah kasih. Jadi esensi dari siapa Allah itu sendiri, ketika kita melihatnya adalah Allah adalah kasih. Dialah kasih itu. Berarti Allah tidak akan pernah tidak mengasihi. Allah tidak akan pernah tidak mengasihi. Allah tidak akan kehabisan kasih. Allah tidak akan ada istilah, aduh, sudah sekian lama, sudah habislah itu. Tidak. Allah adalah kasih. Jadi mau diapa-apain, Allah adalah kasih. Jadi ketika kita berbicara seperti ini, saudaraku, berbicara tentang Allah adalah kasih, korelasinya apa di sini? Dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah saudara, berarti pemahaman mengenal itu bukan hanya kenal, bukan hanya tahu. Tapi mengenal lebih kepada orang yang dekat kepada Allah, orang yang berelasi dengan Allah, orang yang sungguh-sungguh hidup sesuai atau mengikuti kehendak Allah. Maka saudara dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi penjelasan mengenal itu bukan sekedar tahu, tapi memiliki relasi, memiliki kedekatan, memiliki ketaatan, memiliki kerinduan untuk hidup bersama dengan kehendak Allah, dan lain sebagainya. Makanya saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, sudah pastilah harusnya orang yang memiliki pengenalan akan Allah atau orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti hidupnya juga saling mengasihi. Kenapa? Karena mereka masing-masing ingin mengasihi. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih dalam bagian ini, kita bisa melihat bagaimana Allah itu sendiri adalah kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Dengan kata begitu ya. Saya coba melihat dari berbagai sisi di sini. Nah, segala yang dilakukan oleh Allah dari penciptaan bahkan hingga penebusan, terlebih ketika
ketika mati di atas kayu salib, ini adalah wujud kasih yang sempurna. Jadi dengan kata lain, kasih Allah itu bukan hanya ketika dia mengorbankan Kristus mati di atas kayu salib, bukan hanya itu. Tetapi dari awal mula penciptaan Allah itu sudah kita lihat betapa Allah itu kasih. Dari sejak penciptaan, nanti ketika berbicara tentang penebusan dan lain sebagainya sampai kepada kematian Kristus. Saudara, semua dilakukan karena kasih. Kasih Allah tidak bersyarat. Kasih Allah tidak bersyarat. Allah mengasihi saya dan saudara bukan karena saya dan saudara layak dikasihi, tetapi karena memang kasih itu adalah sifat dan karakter Allah. Jadi saudara bukan karena dia cocok dikasih, bukan. Saudara, ketika saya dan saudara memahami bahwa Allah adalah kasih, maka saya dan saudara juga menyadari bahwa saya dan saudara dipanggil untuk apa? Untuk mencerminkan Allah yang adalah kasih itu. Untuk mencerminkan kasih itu dalam hidup kita. Mengasihi, saudara, bukan hanya sekedar perasaan. Kemarin kita udah berkali-kali bicara ini. Sekali lagi, mengasihi bukan sekedar perasaan. Sentimental. Bukan hanya sekedar perasaan romantis. Bukan sekedar perasaan yang seperti apalah begitu. Bukan. Tetapi mengasihi itu merupakan tindakan nyata yang mencerminkan karakter Allah. Berarti ketika kita hidup di dalam kasih, bertindak dengan kasih, maka saya dan saudara mencerminkan karakter Kristus. Kasih yang sejati, kemarin kita bicara, memberi tanpa pengharapan, mengharapkan balasan. Kasih yang sejati itu tidak pernah mengharapkan balasan. Kasih yang sejati itu berarti juga nyata dalam pengampunan tanpa dendam. Dan kasih yang sejati itu juga nyata dalam pelayanan yang tanpa pamrih. Saudara, jika saya dan saudara mengenal Tuhan Allah kita yang adalah kasih, maka sudah seharusnya lah hidup saya dan saudara itu di dalam kasih. Korintus menuliskan kasih itu sabar. Berarti hidup kita haruslah sabar. Kasih itu murah hati. Semestinya saya dan saudara hidup murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Berarti ketika saya dan saudara mengenal Allah, itu berarti saya dan saudara bukan jadi orang-orang yang egois. Sehingga sangat kontradiksi ketika orang mengatakan diri rajin, mengatakan diri apa, tapi justru orang yang sangat selfish, mementingkan diri sendiri. Dia belum mengenal Allah. Kita juga harus apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Kita tidak sombong dan lain sebagainya. Saudara, saat saya dan saudara memilih untuk mengasihi seperti Allah, kita membawa terang di tengah dunia yang penuh kebencian dan egoisme ini. Saudara, dunia ini penuh dengan kebencian dan egoisme. Maka ketika saya dan saudara datang mempraktekkan hidup dalam kasih, maka saya dan saudara menjadi atau sedang membawa terang kepada dunia ini. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hidup mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Mari kita datang kepada Dia dalam doa kita. Ya Allah,
Engkau adalah kasih yang sempurna. Ajari aku untuk memahami dan mengalami kasih-Mu setiap hari. Bentuklah hati kami agar kami dapat mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi kami. Beri kami kekuatan untuk mengampuni. Beri kami kekuatan untuk berbuat baik. Beri kami kekuatan untuk menjadi saluran kasih-Mu dimanapun kami berada. Sehingga kehidupan kami mencerminkan Engkau dimanapun kami ada. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi Tuhan kami sembah, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak mencerminkan kasih-Mu. Ampuni kami kalau kami selama ini justru sering berperilaku seperti orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Tuhan, ampuni kami dan pakailah kami untuk kami bisa menjadi alat-Mu memancarkan kasih di tengah-tengah situasi apapun. Tuhan, kami sungguh datang ke hadirat-Mu, kami mohon pimpinan anugerah-Mu Tuhan. Mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Mohon penyertaan-Mu. Kami sungguh bersyukur pagi ini untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sangat menyapa kami. Tuhan, untuk kami boleh sungguh hidup mengasihi untuk diri sendiri. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap hal yang boleh sungguh hamba-Mu lakukan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memimpin, yang menyertai Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Pagi ini kami sungguh-sungguh mohon pimpinan anugerah-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh sungguh juga mengasihi Allah dengan kasih yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan, kami boleh menjadikan semua ini gaya hidup kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh bersama-sama berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami, supaya kami memiliki belas kasihan, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami mohon pimpinan-Mu dimanapun kami ada, beri kepada kami, oh Tuhan, penyertaan-Mu. Dan biarlah kami boleh sungguh lihat setiap orang yang belum mengenal Engkau, yang boleh membutuhkan kasih-Mu Tuhan, dan pakai kami untuk kami boleh sungguh mewartakannya. Tuhan, kami mohon pimpinan anugerah-Mu, biarlah melalui setiap orang yang terdekat dengan kami senantiasa boleh menjadi alat dalam sejahtera-Mu. Kami mau berdoa Tuhan pagi hari ini untuk setiap saudara-saudara kami, mereka yang hidup di dalam kebencian, di dalam luka,
yang sampai saat ini mereka belum dipulihkan, kiranya Engkau sungguh menjamah, supaya Tuhan mereka bisa sungguh dipulihkan dan mengalami kehidupan baru di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, pagi hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap kami, dalam setiap rencana-rencana kami, untuk kami bisa mewartakan kabar baik. Tuhan, biarlah Engkau sungguh yang juga memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan pelayanan misi, dimanapun dan siapapun yang boleh mengerjakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong, memimpin untuk setiap pelayanan-pelayanan misi ini Tuhan. Kiranya Engkau juga yang senantiasa terus memakai orang lain, Tuhan juga berkati. Kami berdoa Tuhan supaya untuk pelayanan-pelayanan misi kepada orang-orang yang suku-suku tertentu, suku-suku terdalam, Tuhan Kau juga yang menolong, menyertai. Demikian juga untuk pelayanan yang ada di masyarakat urban Tuhan, di kota-kota, Tuhan Kau juga yang menolong, yang memberkati. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sungguh Tuhan untuk boleh belum mengenal Engkau, biarlah kami boleh bisa menyediakan, mewartakannya. Dan Tuhan berkati juga untuk berbagai pelayanan melalui sosial media, sehingga setiap Injil boleh setia diberitakan Tuhan. Kami rindukan Tuhan Kau juga menolong kami setiap pribadi. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, Tuhan penyandaran untuk kami. Serahkan di hadapan-Mu untuk pelayanan melalui sosial media ini. Biarkan juga mereka boleh sungguh-sungguh apa yang boleh tentai Tuhan mereka lakukan. Berkati untuk berbagai sarana yang disediakan untuk berusaha untuk menjangkau Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Pagi ini kami terus berdoa untuk setiap kehidupan kami, jemaat-jemaat-Mu. Tuhan peliharakan, Tuhan pimpin supaya kami juga boleh terlibat dalam pekerjaan gerakan misi Allah. Kami juga berdoa Tuhan di hadapan-Mu buat setiap saudara kami Tuhan. Kau juga yang menolong dalam setiap tugas pelayanannya. Engkau berkati Bapa. Kau juga serahkan di hadapan Tuhan supaya kami semua memiliki satu kerinduan yang sama. Kami bisa Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa bagimu. Itu kerinduan kami Tuhan, itu kerinduan kami. Untuk kami boleh sungguh kerjakan Tuhan. Kami boleh memenangkan jiwa-jiwa bagimu Tuhan. Suatu kebahagiaan sukacita yang kami boleh alami Tuhan. Berkati kami Tuhan dimanapun berada, kami bisa berusaha untuk memberitakan Tuhan. Kau juga menolong supaya kabar baik diberitakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan buat setiap hidup pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan. Tolong buka jalan buat setiap kami yang bergumul untuk masalah pekerjaan. Tuhan Kau juga yang menolong ya Bapa. Kami juga mau serahkan Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan Kau juga yang menolong supaya kami semuanya bisa terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kami serahkan di hadapan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan misi Tuhan, untuk perancangan kami untuk menjaga bahkan untuk tempat-tempat tertentu. Engkau juga yang menolong ya Bapa. Kami rindu Tuhan. Kau sungguh bisa mengarahkan kami kepada Tuhan. Kami boleh sungguh melayankan. Kami rindu Tuhan arahan tuntunanmu Tuhan. Kami tetap berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang di rumah sakit, dirawat, dan yang sedang sakit Tuhan, yang merawat jalan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Kau sungguh memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhanlah yang menyertai mereka Tuhan. Berkati ya Bapa. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan supaya saudara kami Tuhan boleh terus Tuhan sertai sehingga mereka mengalami pemulihan secara total. Terima kasih Bapa. Kami serahkan buat seluruh kehidupan kami hari ini, semua aktivitas kami. Kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan mereka, kami dalam pergaulan mereka, dalam pekerjaan mereka. Dan kami terus Tuhan buat setiap doa kami untuk setiap anak-anak dan orang tua yang jauh daripada keluarga oleh karena studi ataupun pendidikan. Tuhan Kau juga sertai, ataupun karena mereka ada bekerja, Tuhan Kau berkati Tuhan, lindungi dimanapun mereka berada. Dan kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini mereka mengalami kehidupan yang hampa dan tidak bisa mengasihi satu dan lain, Tuhan juga yang mengampuni, Tuhan yang menjamah Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Kehidupan kami sekali lagi hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat.
Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan besok dan sampai selamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya dalam seluruh aktivitas dan karya kita memperlihatkan kasih kita, kasih Allah kepada kita, dan memperlihatkan Allah adalah kasih. Sehingga melalui kehidupan kita, Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, shalom, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Immanuel.